Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa bertemu dalam kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa ikhlas dalam melakukan kegiatan yang mulia ini. Yang mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa memberikan kebaikan, kemuliaan, dan kebahagiaan kepada kita semuanya di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati, selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat baik untuk kita bahas, untuk kita ketahui, dan sangat pas dengan keadaan di hari-hari ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan. Pelecehan, penghinaan, dan tindakan mengolok-ngolok para nabi merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Dari zaman dahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, sampai di zaman kita ini. Dan ini merupakan sunnatullah yang memang harus berjalan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 7 mengatakan, "Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidak ada nabi yang datang kepada mereka kecuali mereka mengolok-ngolok nabi itu. Tidak ada satu nabi pun yang datang kepada mereka orang-orang kafir kecuali mereka mengolok-ngoloknya, kecuali mereka mengejeknya, kecuali mereka menghinanya. Ayat yang hampir sama ada di surat Al-Hijr ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidak ada satupun rasul yang mendatangi mereka, yang diutus kepada mereka, kecuali mereka akan mengolok-ngolok, mereka akan menghinanya, mereka akan mencacinya. Itulah orang-orang kafir dari zaman dahulu. Ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga sudah diolok-olok oleh mereka. Sehingga tidak heran apabila di hari-hari ini orang-orang kafir itu mengolok-ngolok Nabi kita Muhammad SAW.
baik dengan ucapan, ataupun dengan karikatur, ataupun dengan tulisan, ataupun dengan media-media yang lainnya. Mereka akan terus mengolok-ngolok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang mereka sangat benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemurkaan mereka telah nampak di lisan-lisan mereka. Dan apa yang mereka sembunyikan di hati mereka, di dada-dada mereka lebih dahsyat lagi. Orang-orang kafir tersebut memang sangat membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tampak di lisan mereka, di karikatur mereka, di tulisan mereka itu hanya sebagian saja. Yang mereka sembunyikan di hati mereka jauh lebih dahsyat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Maka jangan heran apabila mereka mengolok-olok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang-orang kafir Quraisy, musuh-musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengolok-olok Nabi kita. Dan itu kebiasaan mereka. Mereka mengatakan Nabi kita itu gila. Ya. Kalau kita cari kata gila di dalam Al-Quran, majnun, kita akan mendapatkan banyak. Kita akan mendapatkan kata-kata itu banyak di dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang majnun, ya, tentang kegilaan, itu menjelaskan tentang celaan orang-orang kafir kepada para nabi-nabi Allah. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya di surat Al-Hijr, ya, ayat 6. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan mereka orang-orang kafir yang mengolok-ngolok Nabi. Bahkan di sini mengolok-ngolok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Orang-orang kafir tersebut mengatakan, wahai orang yang adz-dzikr diturunkan kepadanya. Adz-dzikr di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Mereka katakan, wahai orang yang Al-Quran diturunkan kepadanya, sungguh engkau benar-benar gila. Innaka la majnun. Sungguh engkau benar-benar gila. Ini perkataan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Mereka mengejek Nabi kita dari zaman dulu. Di surat Ad-Dukhan juga dikatakan, thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian mereka berpaling dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, orang ini itu paling dia mendapatkan Al-Qur'an itu dari orang lain atau dari setan atau dari jin. Yang jelas bukan dari dia dan bukan dari Allah, ya, tapi dia mendapatkan dari sumber lain. Dan dia gila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diolok-olok dengan perkataan mereka, beliau adalah seorang pendusta. Beliau tukang sihir. Coba lihat di surat As-Sad ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir tersebut mereka heran ketika datang kepada mereka seorang yang memberikan peringatan kepada mereka. Dan mereka mengatakan,
Hadza sahirun kadzdzab. Orang ini itu tukang sihir yang dia selalu berdusta. Sudah tukang sihir, masih pendusta. Ini olok-olokan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Al-Qur'an. Coba lihat di Adz-Dzariyat ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Seperti itulah, tidaklah seorang rasul datang kepada mereka kecuali mereka mengatakan bahwa rasul itu tukang sihir, atau mereka mengatakan bahwa rasul itu orang gila. Setiap datang rasul kepada mereka orang-orang kafir, selalu mereka mengolok-oloknya. Selalu mereka mengejeknya. Ya. Dikatakan tukang sihir yang menyihir orang-orang. Tukang sihir yang sukanya berdusta kepada orang-orang. Tukang sihir yang sukanya memperbudak orang, mempermainkan orang. Atau dikatakan bahwa dia adalah orang gila. Itulah kebiasaan orang-orang kafir, dan ini ya selalu mereka lakukan kepada setiap rasul yang Allah utus kepada mereka. Dan subhanallah, di dalam Al-Quran, Allah membantah sendiri tentang tuduhan ini. Tuduhan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang gila. Allah bantah. Dan tidak hanya dalam satu ayat, dalam beberapa ayat, Allah membantah bahwa Rasulullah SAW itu orang gila. Subhanallah. Padahal tuduhan gila ini tuduhan yang jauh, ya, jauh dari kenyataan, sangat jauh sekali. Yang melihat Rasulullah SAW tidak akan mempercayai bahwa beliau adalah orang yang gila. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan bantahan kepada mereka. Ini untuk menguatkan hati Rasulullah SAW, dan ini juga sebagai bantahan yang sangat kuat ya kepada mereka. Coba lihat di surat Al-A'raf ayat 184 ya. Dan ini juga hampir sama dengan ayat di surat Saba ya. Di surat Al-A'raf ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah." Tidakkah mereka berpikir bahwa sahabat mereka itu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, tidak gila sama sekali. Tidak ada sifat gila sama sekali pada diri dia. Coba lihat ya, Allah Subhanahu wa taala sampai menjelaskan seperti ini. Allah bela nabinya. Padahal tanpa pembelaan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat awam sudah jelas bahwa beliau bukanlah orang yang gila, tapi Allah bela agar Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kuat hatinya. Dan ini menunjukkan betapa banyaknya olok-olokan mereka kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah. Tidakkah mereka berpikir bahwa sahabat mereka, teman mereka itu tidak ada kegilaan sedikit pun padanya. In huwa illa nadhirum mubin. Dia hanyalah seorang yang memberikan peringatan, yang menjelaskan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Beliau juga pernah dituduh sebagai dukun. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan itu. Dukun itu biasanya ya bermainnya dengan jin. Dukun itu biasanya dapat wangsit dari jin.
Dan mereka menuduh bahwa Rasulullah SAW dukun agar mereka bisa membatalkan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu dari rewangannya Muhammad. Mereka ingin seperti itu, makanya Allah bantah. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan ya di dalam surat Al-Haqqah, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan utusan yang mulia, yaitu perkataan Jibril, ya, yaitu perkataan yang dibawa oleh Rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Wa ma huwa biqauli syair, qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukanlah perkataan tukang syair atau ahli syair. Sedikit dari kalian yang beriman. Orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka juga menuduh Nabi Muhammad sebagai penyair. Kenapa? Karena kalau tuduhan itu benar, Nabi Muhammad SAW sebagai penyair, berarti Al-Quran ini bagian dari syairnya beliau, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah bantah itu. Walaupun sebenarnya sifat ahli syair itu sebenarnya bukan ejekan, bukan sesuatu yang merendahkan, tapi konsekuensi dari sebutan ahli syair ini akan membatalkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka akan dengan mudah mengatakan itu syairnya Muhammad. Itu syairnya Muhammad, bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini Allah tegaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan syair. Wala biqauli kahin, qalilan ma tadhakkarun. Dan Al-Quran itu bukan perkataan dukun. Karena kalau Al-Quran dikatakan perkataan dukun, bisa jadi Al-Quran itu dari wangsit, dari wahyu syaitan, wahyu jin, dari perkataan jin yang diambil oleh Muhammad. Makanya Allah katakan, itu bukan perkataan dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Sungguh sedikit dari kalian yang mengingat. Tanzilum mir rabbil alamin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah Rabb semesta alam. Di surat At-Tur ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Ini juga bantahan kepada mereka yang menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang dukun dan orang gila. Allah bantah. Berilah peringatan wahai Muhammad kepada mereka. Sungguh engkau dengan nikmat Rabbmu bukanlah seorang dukun dan bukanlah engkau orang yang gila. Subhanallah. Inilah ejekan-ejekan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita cintai dan sangat kita muliakan. Dan saking banyaknya ejekan-ejekan tersebut, bulian-bulian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sebagai manusia biasa, hatinya merasa terganggu, hatinya merasa tertekan, dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami benar-benar tahu wahai Muhammad bahwa sesungguhnya engkau hatimu menjadi sempit, hatimu tertekan. Apa solusinya? Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin." Oleh karena itu, bertasbihlah engkau, sucikan Rabb dengan memujinya, dan jadilah engkau orang-orang yang sujud.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk banyak memuji Allah, untuk banyak mensucikan Allah, untuk banyak sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai ajal menjemput, sampai ajal mendatangi. Inilah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidup. Sudah banyak celaan, olok-olokan, penghinaan, pelecehan kepada beliau saat beliau masih. Dan itu akan terus terjadi, akan terus dilakukan oleh orang-orang kafir, ya. Sampai nanti, ya, sampai hari kiamat nanti. Tapi yang harus kita pahami juga bahwa apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. Tidak akan menjadikan Nabi kita menjadi hina. Tidak akan sama sekali. Tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi orang yang paling mulia. Bahkan tetap menjadi makhluk Allah yang paling mulia. Sebagaimana dikatakan oleh banyak ulama salaf. Walaupun diejek oleh mereka dengan ejekan apapun, tetap beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Yang paling tinggi kedudukannya. Tetap beliau adalah orang yang akan menjadi penghulu manusia. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata beliau, aku adalah penghulunya semua anak Adam. Dan aku tidak sedang membanggakan diri. Aku tidak sedang sombong. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Tetap beliau menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tingkat kecintaan yang paling tinggi, yaitu khullah. Beliau menjadi Khalilullah, sebagaimana Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Walaupun orang-orang kafir menghina beliau, mencela beliau dengan apapun, tetap beliau menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat kecintaan yang paling tinggi. Beliau tetap menjadi manusia yang paling tinggi akhlaknya. Dan orang yang paling tinggi akhlaknya adalah orang yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Walaupun dicela oleh orang-orang kafir. Tidak mempengaruhi sedikit pun kenyataan ini. Dan beliau adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Silahkan orang-orang kafir mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan celaan apapun. Beliau akan menjadi orang yang paling banyak pengikut. Dan itu akan terbukti di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan itu. Nantinya di hari kiamat, para nabi akan digiring bersama pengikutnya. Ada yang bersama sekelompok besar orang. Ada yang bersama 2 orang. Ada yang bersama 1 orang. Ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ada yang pengikutnya besar. Ternyata itu adalah pengikutnya Nabi Musa. Dan ada yang lebih besar lagi. Itulah pengikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk mencela Nabi kita, untuk menghina Nabi kita, untuk merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun kemuliaan beliau, ketinggian beliau. Tetap saja beliau adalah manusia yang paling mulia. Tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dimuliakan oleh pengikutnya. Apapun yang mereka katakan,
apapun hinaan mereka. Siapa yang bisa membandingkan penghormatan yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW dengan penghormatan orang lain kepada raja sekalipun, raja yang paling baik sekalipun, tidak ada. Tidak ada yang melebihi para sahabat dalam menghormati manusia ketika mereka menghormati Nabi kita Muhammad SAW. Tetap saja beliau adalah orang yang pertama kali nantinya dibangkitkan di hari kiamat. Setelah sangkakala ditiup kembali, beliau adalah orang yang pertama kali keluar. Dan itu menunjukkan kemuliaan beliau. Tetap beliau menjadi orang yang pertama kali memberikan syafaat. Di hari kiamat nanti, orang yang pertama kali memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau tetap menjadi orang yang syafaatnya paling besar. Yaitu dengan syafaatul uzmanya. Ini syafaat yang pertama, dan inilah syafaat yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan syafaatul uzma tersebut, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi disegerakan hisabnya. Ya. Walaupun beliau diolok-olok, dilecehkan, direndahkan, dihina, tetap beliau menjadi orang yang demikian. Apapun yang mereka lakukan, Rasulullah SAW tetap akan menjadi orang yang mendapatkan al-wasilah. Dan itulah al-maqamul mahmud. Al-wasilah atau al-maqamul mahmud adalah tingkatan di surga yang paling tinggi dan paling istimewa. Dan itu hanya satu. Tidak ada yang pantas untuk menempati tempat tersebut kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang paling mulia. Beliaulah Nabi yang paling mulia. Beliaulah Rasul yang paling mulia. Beliaulah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Dan Allah akan terus memuliakan beliau. Karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dilecehkan, walaupun dihinakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, wa rafa'na laka dzikrak. Dan aku telah angkat namamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang sudah diangkat oleh Allah tidak akan bisa jatuh sedikit pun. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ada orang yang mencemooh di sana, maka akan tumbuh sejuta orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akan datang orang-orang kafir yang mengingkari perbuatan orang tersebut. Makanya, ya, kita harus sadar akan hal ini. Apapun yang mereka lakukan tidak akan membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berpengaruh buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu akan berpengaruh buruk kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan keadaan ini. Lihatlah ya, di dalam Al-Quran banyak ancaman-ancaman bagi mereka yang menghinakan para nabi, bagi mereka yang menghinakan para rasul, bagi mereka yang menghinakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Di surat Yasin ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Alangkah besarnya penyesalan pada hamba-hamba itu. Alangkah besarnya penyesalan pada orang-orang itu, orang-orang yang selalu mengolok-ngolok setiap rasul yang datang kepada mereka. Karena mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dunia sebelum di akhirat. Mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan mereka dengan penghinaan tersebut ya menunjukkan bahwa di dalam hati mereka ada hasad. Ada hasad yang besar di hati mereka. Dan orang yang hasad itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Orang-orang kafir itu memang hasad ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka hasad kepada orang yang diberikan keutamaan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita merujuk ke perkataan para ahli tafsir, yang dimaksud dengan orang di sini, apakah mereka hasad kepada orang atau kepada manusia? Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas karunia yang Allah berikan kepada dia? Orang-orang kafir demikian. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang hasad akan mencelakakan dirinya sendiri. Hatinya menjadi sakit. Padahal yang dijadikan sebagai sasaran hasad tidak mendapatkan pengaruh apapun. Ya. Dan hati yang sakit itu akan menjadikan lahir yang sakit juga. Jasmaninya akan sakit ketika rohaninya sakit. Dan bukannya Nabi kita yang menjadi terhina dengan penghinaan tersebut, justru orang yang menghina itu yang menjadi semakin terhina. Coba lihat ya, sebelum presiden tersebut menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membiarkan adanya penghinaan, bahkan membelanya. Tidak pernah dia dihinakan oleh banyak manusia, ya. Fotonya diinjak-injak, ya. Dicela oleh banyak orang. Sebelumnya tidak ada seperti itu. Ketika dia menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia semakin dihina. Semakin dihina. Tidak oleh satu dua orang. Dihinakan oleh berjuta-juta manusia. Dengan penghinaan tersebut, bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi menyusut pengikutnya. Tapi sebaliknya, dia yang malah terkurangi pengikutnya. Yang asalnya respect kepada dia, yang asalnya senang kepada dia, banyak yang akhirnya menentang dia. Banyak orang-orang kafir yang menentang tindakannya ini. Tapi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin banyak. Banyak orang yang tersadar dengan adanya pelecehan-pelecehan ini. Bahwa memang orang-orang kafir itulah yang zalim. Banyak yang akhirnya penasaran dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak yang akhirnya masuk Islam dengan pelecehan-pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kisah-kisah kita dengar dari pelecehan seperti ini, akhirnya banyak orang yang masuk Islam karena menjadi semakin penasaran akan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mempelajari kepribadian Rasulullah, mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah akhirnya dia masuk Islam. Dengan pelecehan tersebut, bukannya Nabi yang semakin dibenci alaihi salatu wassalam. Justru dia yang semakin dibenci oleh manusia. Ya, seperti itulah orang yang hasad. Seperti itulah orang yang hasad. Dan seperti itulah orang yang ingin menghinakan hamba yang Allah muliakan. Dia menjadi semakin terhina, semakin terhina. Semakin ke bawah derajatnya. Na'udzubillahi minal khudlan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, saya ulangi lagi, tidak akan diam akan keadaan ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan keadaan ini.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum siapapun yang melecehkan nabi-nabinya, siapapun yang melecehkan rasul-rasulnya. Makanya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Hijr ayat 95, Inna kafainakal mustahzi'in. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan peristiwa di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika itu ya diolok-olok, dihinakan, diejek oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy. Ahli tafsir mengatakan mereka ada 5. Ya. Ada Al-Walid ibn Mughirah, ada Al-As ibn Wa'il, ya. Ada Al-Aswad ibn Al-Muttalib, ada Al-Aswad ibn Abdi Yaguth, ada Al-Harith ibn Talatilah. Mereka 5 pemuka kaum kafir Quraisy. Mereka selalu mengalak-ngalak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna kafainakal mustahzi'in. Sungguh cukuplah kami, wahai Muhammad, yang mengurus para penghina itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak usah engkau membalas mereka. Sudah, itu urusan saya. Saya akan membalas. Saya akan membalaskan untukmu apa yang mereka lakukan kepadamu. Dan ini ancaman yang sangat mengerikan ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sungguh cukuplah kami yang mengurus para penghina itu. Ini ancaman. Dan sebagian ulama mengatakan ketika ancaman ini diancamkan kepada 5 pemuka kaum kafir Quraisy dan akhirnya itu terjadi. 5 orang ini akhirnya mati dalam satu waktu. Dalam satu hari mereka mati semuanya. Kalau pemuka kafir Quraisy saja bisa dengan mudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang di bawahnya mereka. Ya, apalagi orang-orang yang di bawahnya mereka. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan mereka. Membinasakan setiap orang yang mengolok-olok nabinya. Setiap orang yang mengejek nabinya. Setiap orang yang menghina nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan membinasakan mereka yang menghina nabinya. Karena di dalam banyak ayat Allah katakan demikian. Coba lihat di surat Al-Kautsar ayat 3. Surat terpendek di dalam Al-Quran ini, di ayat yang ketiganya Allah katakan, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang mengolok-ngolokmu, dialah yang terputus. Para ulama mengatakan maksud terputus di sini adalah terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Maksud terputus di sini adalah terputus kebaikannya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghinanya, maka dia akan terputus, ya. Dan itu hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Lihat di surat Al-An'am ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika, fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Wahai Muhammad, sungguh rasul-rasul sebelummu telah dihina. Maka orang-orang yang menghina tersebut, akhirnya mereka mendapatkan azab
karena hinaan-hinaan mereka itu. Allah mengancam azab kepada orang yang menghina Rasul-Rasulnya. Coba lihat di Az-Zukhruf ayat 7-8. Allah katakan, "Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidak ada nabi pun yang datang kepada mereka. Tidak ada satu nabi pun yang datang kepada mereka kecuali mereka hina. Mereka olok-olok, mereka ejek. Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan, "Fa ahlakna ashadda minhum batsha wa madha mathalul awwalin." Maka sungguh kami telah membinasakan orang-orang yang lebih hebat dari mereka. Dan telah datang permisalan-permisalan atau pelajaran-pelajaran berharga dari kaum-kaum yang telah lalu. Di sini juga Allah mengancam siapapun yang menghina Nabi, maka dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sesuatu yang sangat mengerikan ya bagi orang-orang yang beriman. Maka jangan sampai kita menjadikan Nabi siapapun dia sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan ejekan, sebagai bahan penghinaan, sebagai bahan gurauan, canda. Ya, jangan sampai demikian. Karena ancamannya sungguh sangat mengerikan. Ketika kita tahu bahwa penghinaan, pelecehan kepada Nabi itu sunnatullah, kita juga tahu bahwa pelecehan tersebut tidak akan mempengaruhi kemuliaan para nabi itu. Dan kita juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas pelecehan itu. Bukan berarti kita diam-diam saja. Bukan berarti kita tenang-tenang saja. Itu kan sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita membalasnya? Tidak demikian. Kenapa? Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk membela nabinya. Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk membela Rasulnya. Karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingkari kemungkaran. Makanya kita tidak boleh tenang-tenang saja. Kita tidak boleh diam-diam saja. Kita harus bela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ingkari kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang mengingkari kemungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Maka para pemangku jabatan, para pemangku kekuasaan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ingkarilah kemungkaran tersebut. Jangan sampai kita diamkan kemungkaran ini. Karena ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Fa'illam yastati' fabilisani. Apabila orang tersebut tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka silahkan ingkari dengan lisan. Dan alhamdulillah di zaman ini, ya, kita bisa dengan mudah mengingkari dengan lisan. Kita bisa nulis status, ya, untuk mengingkari perbuatan tersebut, untuk menjelaskan buruknya perbuatan itu dan bahayanya perbuatan tersebut. Kita bisa mengingkari dengan video-video pendek. Kita bikin video sendiri, kemudian kita sebarkan di media sosial. Itu kewajiban bagi yang mampu. Siapapun yang mampu mengingkari perbuatan kemungkaran itu
dengan lisan dan dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Maka ingkari kemungkaran tersebut dengan lisan. Ada orang-orang yang tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan karena keadaan. Ya, ada orang yang demikian karena keadaan dia tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Karena kalau dia ingkari, dia akan dikeluarkan misalnya dari pekerjaannya. Akhirnya dia merasa ini mudaratnya lebih besar bagi dirinya. Kalau dia ingkari, nanti dia akan membahayakan dirinya di jalan nanti, ya. Maka orang-orang yang seperti ini berarti dia tidak mengingkari atau boleh untuk tidak mengingkari dengan lisan. Orang-orang yang demikian diwajibkan untuk mengingkari dengan hati. Fa illam yastati fa biqalbihi. Apabila dia tidak mampu untuk mengingkari dengan lisannya, maka silahkan ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah iman yang paling lemah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan wa dzalika adhaful iman, tidak mengatakan fa illam yastati, ya. Rasulullah katakan itulah iman yang paling lemah, dan Rasulullah tidak katakan apabila dia tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa semua orang mampu mengingkari dengan hatinya. Dan ini menunjukkan bahwa pengingkaran dengan hati itu diwajibkan kepada setiap mukmin ketika melihat kemungkaran. Apalagi kemungkarannya berupa pelecehan terhadap Nabi yang harusnya paling dia cintai melebihi siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang mukmin yang sejati, ya, sebagai seorang mukmin yang ingin sempurna keimanannya, sebagai orang yang beriman bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan yang hak, Nabi yang benar-benar amanah, kita harus benci kepada orang yang mencela beliau. Kita harus ingkar, kita harus mengingkari dengan hati kita tindakan orang-orang yang mencela beliau, mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu konsekuensi dari keimanan kita bahwa beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Itu adalah konsekuensi dari kecintaan kita kepada beliau dengan kecintaan yang paling tinggi. Ya, kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada orang tua kita, kecintaan kepada anak-anak kita, bahkan kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Konsekuensinya ketika beliau direndahkan, maka hati kita harus benar-benar marah. Hati kita harus benar-benar mengingkarinya, harus benar-benar membencinya. Kalau tidak demikian, maka ya kita belum melakukan kewajiban. Taib. Pertanyaan yang paling akhir, yang paling inti juga dari kajian ini adalah bagaimana kita membela Nabi kita. Dan bagaimana kita mengingkari kemungkaran yang sangat buruk ini sesuai dengan tuntunan Islam. Agar cara kita mengingkari kemungkaran tersebut dan cara kita membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi banyak dan besar manfaatnya bagi Islam dan kaum muslimin. Taib. Di sini saya membawakan ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengingkari kemungkaran yang berupa pelecehan terhadap beliau. Yang pertama, ingkarilah kemungkaran ini sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Kita kemampuannya di mana? Kembali kepada diri masing-masing. Karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Yang mampu mengingkari kemungkaran dengan kekuasaannya, itu yang harus dia lakukan. Itu kewajiban dia. Yang tidak mampu dengan kemungkaran, dengan derajat ini, maka ingkari dengan lisannya. Tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka ingkari
dengan hati. Dan ketika kita mengingkari ya dengan lisan misalnya, maka kita ya harus menghindari perkara-perkara yang diharamkan. Seperti berdusta. Jangan ingkari dengan kedustaan. Ya. Ingkari kemungkaran tersebut dengan yang hak. Jangan malah kita berdusta untuk mengingkari kemungkaran itu. Karena ada orang-orang yang mengingkari kemungkaran dengan menyampaikan hadis yang palsu. Dan ini berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jangan kebablasan seperti ini. Ingkarilah dengan cara yang benar, dengan sesuatu yang hak. Jangan kita membersihkan najis dengan sesuatu yang najis. Bersihkanlah misalnya darah, ya dengan air yang suci. Bukan membersihkan darah dengan kotoran. Karena itu malah akan memperburuk citra Islam dan kaum muslimin. Kemudian cara yang kedua, cara kita membela Rasulullah SAW ketika beliau dilecehkan adalah dengan membantah hoax-hoax yang mereka buat tentang Nabi kita Muhammad SAW. Ya terus terang ya, ana sendiri tidak melihat karikatur yang dibuat oleh mereka dan apa makna dari karikatur tersebut. Karena saya tahu diri saya ya, kalau saya melihat hal-hal yang seperti itu ya, itu akan menjadikan hati saya semakin tidak kondusif. Akan sangat marah dan itu akan efeknya menjadi tidak baik bagi diri ana. Makanya saya tidak tertarik untuk melihat karikatur-karikatur itu. Karena saya tahu ya bahwa itu hanya sebagian yang ada di hati mereka. Itu masih sesuatu yang kecil. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang ada di hati mereka jauh lebih parah dari itu. Maka apa gunanya saya melihat-lihat hal tersebut? Memang kenyataannya orang-orang kafir, mereka sangat membenci Nabi kita Muhammad SAW karena karunia yang sangat agung sekali dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Makanya banyak orang yang hasad. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia, kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan karunia kepadanya? Untuk apa kita hasad? Ya, itulah keadaan mereka. Saya tidak tertarik sedikit pun untuk melihat karikatur itu. Karena tidak ada gunanya. Tapi yang jelas, kita tahu bahwa mereka sangat membenci Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bisa membantah hoax-hoax yang mereka lontarkan tentang Nabi kita Muhammad SAW, maka bantahlah itu. Itu menjadi amal yang sangat mulia bagi kita. Membela Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, perjuangkan sunnah beliau. Jangan sampai ejekan-ejekan tersebut. Jangan sampai olok-olokan tersebut. Jangan sampai penghinaan-penghinaan itu menjadikan kita berhenti untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana dahulu mereka berusaha untuk menghentikan perjuangan beliau dengan olok-olokan itu, dan Rasulullah SAW tidak berhenti untuk memperjuangkan dakwahnya. Maka kita juga demikian. Walaupun Rasulullah SAW dihinakan, dilecehkan, walaupun Rasulullah SAW diolok-olok dengan apapun, kita tetap memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tauhid dan sunnah. Memperjuangkan tauhid dan sunnah. Ya. Terapkan dalam diri kita dan ajarkan kepada orang lain. Semakin kita menerapkan tauhid dan sunnah Nabi Muhammad SAW,
orang-orang yang mengolok-ngolok Nabi Muhammad SAW semakin benci. Mereka semakin hasad. Dan mereka akan semakin binasa dengan keadaan ini. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak dari ahlul kitab yang mereka menginginkan agar kalian menjadi kafir agar kalian menjadi kafir lagi. Karena hasad mereka. Padahal mereka sudah tahu mana yang benar. Ketika orang kafir melihat seorang muslim menerapkan syariat-syariat Islam pada dirinya, maka mereka akan semakin marah. Mereka akan semakin murka. Dan itu akan semakin memuliakan kita. Maka tetap perjuangkan Islam, perjuangkan syariat Islam, perjuangkan tauhid dan sunnah dengan menerapkannya pada diri kita sendiri dan dengan menyebarkannya kepada orang lain. Ya, kalau misalnya ya, kaum muslimin maju dalam masalah dunia, tapi mereka tidak dekat dengan ajaran Islam. Mereka tidak menerapkan syariat Islam dengan baik. Dengan orang atau misalnya kaum muslimin tidak terlalu maju kehidupannya. Ya, kehidupan dunianya biasa-biasa saja. Tapi mereka sangat semangat dalam menerapkan syariat Islam. Ketika orang kafir melihat dua keadaan ini, orang kafir lebih senang mana? Lebih benci kepada siapa? Tentunya orang kafir akan lebih senang ketika kaum muslimin maju dalam dunianya, tapi mereka tidak memperdulikan agamanya. Dan mereka akan lebih benci dan sangat benci kepada kaum muslimin yang kehidupan dunianya ya sederhana, pas-pasan, tidak terlalu maju, tapi mereka sangat dekat dengan Islam. Mereka benar-benar menerapkan agama Islam dengan sebaik-baik. Maka jadilah orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang memperjuangkan agama Islam dengan sebaik-baiknya, memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan tegaknya tauhid, ya, dan itu akan menjadikan kita mulia di dunia. Kehidupan dunia kita akan menjadi baik, kehidupan akhirat kita juga akan menjadi baik. Kemudian yang keempat, untuk membela kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, semangatlah untuk menyampaikan sejarah kehidupan beliau. Itulah yang disebut dengan sirah Nabi. Semangatlah untuk menyebarkan sirah Nabi Muhammad SAW agar masyarakat dunia ini mereka tahu sisi-sisi indah dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tahu kemuliaan-kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana kesantunan beliau, bagaimana tanggung jawab beliau, bagaimana kepemimpinan beliau, bagaimana keadilan beliau. Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat dunia. Ya, dan ini termasuk bentuk pembelaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, sirah Nabi dari awal sampai akhir itu panjang sekali, Ustaz. Itu membutuhkan waktu yang banyak, waktu yang panjang, dan biasanya orang-orang itu tidak tahan untuk melihat atau mendengar dalam waktu yang panjang itu. Maka kita katakan, kalau tidak bisa seperti itu, sudah, sampaikan saja kemuliaan-kemuliaan beliau. Sampaikan saja keistimewaan-keistimewaan beliau kepada masyarakat. Satu kemuliaan sampaikan dengan dalil-dalilnya. Kemuliaan lagi sampaikan dengan dalil-dalil. Sehingga orang-orang tahu bagaimana mulianya Rasulullah SAW, dan orang-orang menjadi yakin bahwa tuduhan-tuduhan dusta ya yang dialamatkan kepada beliau adalah tuduhan-tuduhan yang benar-benar zalim, ya.
dan mereka bisa lebih dekat kepada Islam. Taib. Yang terakhir, untuk membela kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dengan memboikot produk negara itu. Dan memboikot produk dari sebuah negara ini sebenarnya adalah ranahnya para pemegang kekuasaan. Sebenarnya adalah ranah para pemegang kekuasaan. Kalau para pemegang kekuasaan menyerukan kita untuk memboikot produk negara itu, maka alhamdulillah, mari kita ikuti kebijakan itu. Dan itu akan sangat memukul mereka. Itu akan sangat memukul ekonomi mereka. Dan itu sesuatu yang sangat ditakuti oleh mereka. Karena mereka bukanlah orang-orang yang beriman, ya. Mereka lebih takut dunia daripada akhirat. Dan mereka sangat mengkhawatirkan kerugian duniawi daripada kerugian ukhrawi. Nah, karenanya kita bisa membela ya kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW dengan cara boikot ini. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan negara-negara yang tidak memberlakukan kebijakan memboikot produk negara itu? Apakah dibolehkan kita secara individual untuk memboikot produk negara itu? Karena semangat kita untuk membantu atau membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya dibolehkan. Ya, jawabannya dibolehkan dan ini sudah difatwakan oleh sebagian ulama. Ya, di antaranya ulama dari negara Saudi yang sangat dalam ilmunya, Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Beliau memfatwakan boleh untuk memboikot produk negara tertentu secara individual. Beliau mengatakan, ya, apabila ada seorang anak, ayahnya atau orang tuanya dilecehkan oleh pengusaha, dilecehkan oleh seseorang, dan kebetulan seseorang tersebut pedagang misalnya, maka anak tersebut boleh ya untuk memboikot produk-produk pedagang itu. Anak tersebut tidak ada masalah sama sekali untuk memerintahkan kepada kepada saudara-saudaranya yang ayahnya dilecehkan untuk memboikot, tidak mau membeli produk-produk dari orang tersebut. Dibolehkan sama sekali. Dibolehkan ya, tidak masalah sama sekali. Ini berkaitan dengan ayah ya, yang tidak ya lebih kita cintai melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau yang dijelajahkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jauh lebih kita cintai melebihi orang tua kita, melebihi anak-anak kita, bahkan melebihi diri kita sendiri. Kita rela berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rela mengorbankan jiwa raga kita, harta kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini dilecehkan, kenapa kita tidak boleh untuk memboikot produk-produk negara itu? Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Dan fatwa yang sama juga disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya. Dan ulama-ulama yang lainnya tentunya banyak, namun saya tidak tahu ya. Yang saya benar-benar mendengar ya fatwa dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair dan juga fatwa dari Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama besar dari Mesir. Wallahu ta'ala alam. Saya lebih condong ke pendapat ini, pendapat yang mengatakan tidak ada salahnya apabila orang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia ingin tidak membeli produk dari negara yang melecehkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak untuk melemahkan ekonomi mereka. Paling tidak untuk mengurangi keuntungan dari sisi dunia yang mereka dapatkan. Kalau ada yang mengatakan, bukankah itu pengaruhnya kecil?
apabila dilakukan secara individual. Maka kita katakan, kecil atau besarnya pengaruh, itu tidak mempengaruhi pilihan ini sama sekali. Bahwa ini pilihan yang dibolehkan, disyariatkan. Bukan pilihan yang diharamkan. Karena ini adalah wasilah. Ya, ini adalah wasilah atau sarana untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum pada wasilah itu seperti hukum tujuannya. Ketika tujuannya disyariatkan dan wasilah itu pada asalnya dibolehkan, maka wasilah itu mengambil hukum tujuannya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwa perantara itu mengambil hukum tujuannya. Sarana menuju sesuatu itu mengambil hukum tujuan dari sarana itu. Ya. Ketika tujuannya adalah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sarananya pada asalnya dibolehkan. Tidak membeli dari orang lain boleh tidak? Boleh. Sarananya dibolehkan. Tujuannya baik. Maka sarana tersebut mengambil hukum tujuannya. Ya. Kalau tujuannya merupakan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam, maka sarana itu menjadi sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Namun, ya, catatan terakhir. Jangan sampai kita memaksa orang lain untuk memilih apa yang menjadi pilihan kita. Ketika kita memboikot secara individual, maka jangan paksa orang lain untuk memboikot juga. Jangan paksa, saya katakan jangan paksa, bukan jangan mengajak. Kalau hanya mengajak tidak ada masalah. Tapi kalau sampai memaksa, kalau dia tidak mau mengikuti kita, kemudian kita boikot dia, kita hajar dia, kita marahi dia, kita benci dia, ya jangan seperti itu. Ini pilihan, ya. Kalau ingin memboikot secara individual, maka jalan itu terbuka untuk kita. Tidak ada masalah sama sekali, tapi jangan memaksa orang lain. Jangan menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Oh, orang ini tidak mau membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia membeli produk dari negara itu. Ya jangan seperti itu, ya. Karena ini pilihan, tidak ada yang mewajibkannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang semangat dalam membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama dengan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh beliau. Dengan menerapkan sunnah-sunnah beliau pada kehidupan kita. Dan menyebarkan sunnah-sunnah beliau kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami jawab karena mepetnya waktu salat Jum'ah di kota Jember. Maka kami harus akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita pelajari atau kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini bisa kita terapkan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi hal-hal yang terjadi di zaman akhir ini dengan sikap yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak terlalu berlebihan, ya. Tidak terlalu berlebihan dalam kecuekan kita, juga tidak terlalu berlebihan dalam reaksi kita. Kita benar-benar bisa menjadi orang-orang yang berada di pertengahan, yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menuntun kita di atas jalannya yang lurus dan terus menjaga kita seperti itu sampai ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.